Salam sehat untuk kita semua, salam sejahtera. Perkenalkan, nama lengkap saya Fridolin Maria Alve, NIM 21130010016. Saya mahasiswa dari Fakultas Kelautan dan Perikanan, Prodi Budidaya Perikanan. Ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan ragam dan variasi bahasa merupakan salah satu topik unik pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi ragam dan variasi bahasa. Ada 3 faktor yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, faktor budaya dan letak geografis. Yang kedua, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, faktor sejarah. Di sini saya akan menjelaskan secara terperinci dari faktor budaya dan letak geografis. Perlu kita ketahui, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk berinteraksi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri dalam suatu masyarakat. Biasanya, bahasa yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari terdiri dari berbagai status sosial dan latar belakang budaya yang berbeda. Dari perbedaan ini, kita menjumpai variasi penggunaan bahasa oleh masyarakat setempat. Seperti yang kita ketahui, bahwa negara Indonesia memiliki banyak bahasa daerah, dan sudah jelas bahwa masyarakat Indonesia dikategorikan sebagai masyarakat multibahasawan. Hal ini bisa kita lihat dari cara berkomunikasi masyarakat yang beragam. Sebagai contoh, dalam kesehariannya, masyarakat menggunakan bahasa bahasa ibu sebagai alat komunikasi dan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang digunakan dalam situasi resmi. Ditinjau dari letak geografisnya, Indonesia sebagai negara yang mudah untuk dipengaruhi dalam hal komunikasi dan keberagaman bahasa. Kita bisa melihat pengaruh besarnya, yaitu mudahnya bangsa asing yang masuk akan memberikan dampak besar pada perilaku dan pola bahasa masyarakat setempat, sehingga kebiasaan dalam hal berkomunikasi masyarakat sangat beragam. Berikutnya, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi saat ini bertumbuh dengan sangat pesat. Hal ini memunculkan banyak inovasi baru dalam masyarakat. Hal ini tentu saja membawa dampak bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif bagi suatu negara. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif dari ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Dampak positifnya yaitu biasa mendorong masyarakat ke arah perkembangan yang semakin meluas, sehingga dalam hal ini masyarakat harus menyesuaikan diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang lebih penting, banyak mengenal kata-kata istilah atau kata tren dalam ruang lingkup ilmu bahasa. Teknologi informasi dan komunikasi sangat memegang kendali atas peradaban manusia. Sebagai contoh, seperti penggunaan telepon seluler yang canggih, sosial media, dan komputer, dan sebagainya. Dalam menggunakan berbagai media informasi tersebut, tentu saja bahasa menjadi fitur standar yang dipakai. Untuk itu, maka para pengguna teknologi informasi dan komunikasi diharuskan menguasai bahasa yang dipakai pada teknologi informasi tersebut, sebab bahasa merupakan penghubung tunggal antara teknologi informasi yang digunakan. Adapun dampak negatif dari ilmu pengetahuan teknologi ini, di sini saya lebih menegaskan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang dalam penggunaan atau pengucapan bahasa dalam berkomunikasi cenderung menggunakan gaya bahasa yang tren, bahasa yang dianggap khas dalam berkomunikasi. Adapun pengaruh lainnya seperti masyarakat tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pola hidup masyarakat yang konsumtif berakibat pada semakin mudahnya penerimaan terhadap berbagai gaya hidup budaya luar.
Ini lebih mudah terjadi pada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya, penggunaan sosial media oleh remaja cenderung menggunakan bahasa gaul daripada bahasa Indonesia yang baku. Ragam bahasa berdasarkan faktor sejarah. Sehubung dengan penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi, tentunya ada karena kebudayaan pada zaman nenek moyang pada saat dulu. Pada saat dulu mereka bermigrasi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Hal inilah yang menjadi pemicu munculnya bahasa yang beragam akibat penyesuaian mereka terhadap lingkungan sekitarnya. Mungkin ini sedikit penjelasan dari saya mengenai sejarah dalam ragam bahasa. Berikutnya saya akan menjelaskan kalimat yang tidak efektif dibawa ke kalimat yang lebih efektif. Di sini kalimat tidak efektifnya, pencuri itu berhasil ditangkap polisi. Kalimat ini dianggap tidak efektif karena alasannya polisi bukan pencuri, karena yang berusaha menangkap adalah polisi, bukan pencuri. Dan kalimat yang efektif, polisi berhasil menangkap pencuri itu. Berikutnya, di Gerahayu HUT Republik Indonesia ke-74. Di sini kalimatnya dikatakan tidak efektif karena penulisan pada kalimat ini salah, sebab dapat menimbulkan kesan Republik Indonesia seolah-olah berjumlah 74 atau lebih, dan kalimat efektifnya HUT Republik Indonesia yang ke-74. Berikutnya, kalimat tidak efektif, pembunuhan dan rampokan itu tergolong sangat kejam. Ini kalimat tidak efektif. Kalimat ini dikatakan tidak efektif karena kesalahan pada penempatan kata rampokan. Seharusnya kata rampokan ditulis perampokan untuk lebih menjadi kalimat yang efektif. Nah, saya bawa kalimat ini ke kalimat yang lebih efektif. Jadinya pembunuhan dan perampokan itu sangat kejam. Berikutnya Yun menceritakan tentang pengalaman kuliahnya. Kalimat tidak efektif. Alasannya, kalimat ini dikatakan tidak efektif karena kesalahan pada kata menceritakan, seharusnya menceritakan, dan kata tentang harusnya tidak dipakai agar kalimatnya bisa lebih efektif. Nah, di sini saya akan membawa kalimat ini ke kalimat yang lebih efektif, yaitu Yun menceritakan pengalaman kuliahnya. Berikutnya, Dian berpukul-pukulan dengan bantal. Kalimat tidak efektif. Kalimat ini dikatakan tidak efektif karena kalimat di atas dikatakan tidak efektif karena penggunaan kata berpukul-pukulan menimbulkan alasan pemborosan kata atau pendobelan kata tidak sesuai dengan kalimatnya. Nah, kalimat yang lebih efektifnya, Dion berpukulan dengan bantal. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi kebenaran dan ketepatan berbahasa Indonesia, baik pada tatanan kata maupun kalimat, terkesan dirusaki oleh generasi muda. Generasi muda lebih sering menggunakan istilah-istilah asing dengan tidak tahu padanannya dalam bahasa Indonesia, semisal HP, komputer, mikrofon, tisu, on the way, dan seterusnya. Berikan pendapat Anda sebagai generasi muda yang peduli implementasi kebenaran dan ketetapan berbahasa Indonesia dan solusi yang solutif atas persoalan ini. Menurut saya, sekarang ini banyak generasi muda yang menggunakan ragam bahasa yang berbeda dan menimbulkan ketidaktepatan dalam mengungkapkan bahasa Indonesia yang baku. Bahkan sebagian besar penduduk Indonesia
banyak menggunakan bahasa asing, dan perlahan orang menggunakan bahasa Indonesia bercampur bahasa asing. Bahasa asing yang digunakan oleh kalangan remaja tanpa disadari memiliki pengaruh besar dengan adanya bahasa yang lebih bervariasi, dimulai dengan penggunaan iseng seseorang lalu berujung ke dampak yang lebih besar. Bahasa luar juga seringkali dipergunakan. Mungkin ini bisa dikaitkan dengan kebutuhan mungkin ini bisa dikaitkan dengan kebutuhan mereka ingin berbuat sesuatu yang berbeda dan lebih simpel, namun lebih banyak kosakata baru diciptakan oleh remaja masa kini. Oleh sebab itu, untuk menghindari terjadinya pergeseran bahasa, sebagai warga negara yang memiliki rasa nasionalisme, marilah kita bersama-sama memupuk kesadaran dalam melestarikan bahasa Indonesia yang baku. Dan kesadaran itu ada pada diri kita sendiri. Sekian dari saya ucapkan limpah terima kasih.